awali dengan berdoa, sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami dari anak-anak-Mu, kelompok bermain, TK Tunas Kasih dan SDKI boleh bersiap diri untuk mengikuti ibadah akhir semester dan ibadah Natal pada pagi hari ini. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Natal tahun ini adalah Firman itu telah menjadi manusia. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan telah menjadi terang dunia. Seperti pujian Yesus terang dunia yang akan kita naikkan bersama-sama. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah Kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, ya sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga.
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu, KB, TK, Tunas Kasih, dan anak-anak SD Kristen Indonesia, untuk menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami rindu jamahan kuasa Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami merayakan Natal di rumah bersama keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Berfirmanlah sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Bu Esther akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu agar yang disampaikan nanti boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak manis. Halo. Ayo cepetan, sudah siap belum? Sudah dong, udah lihat nih topinya. Bagus kan? Udah siap mau ikut Natalan? Ayo. Ayo mau kemana? Ayo ikut Natalan sama anak-anak Tunas Kasih. Oh, anak-anak Tunas Kasih. Betul sekali. Hari ini kita Natalan sama anak-anak Tunas Kasih. Tapi Natalannya bukan di gereja. Terus gimana dong? Bukan di gereja, dengerin dulu. Hari ini kita Natalan bersama, tapi di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing? Aku kan mau ketemu teman-teman yang ganteng dan cantik-cantik itu. Tenang, teman-teman di rumah juga pasti sudah pada kangen mau ketemu sama teman-teman yang lain, bener nggak? Hari ini kita Natalannya harus di rumah. Ngomong-ngomong, kamu belum perkenalkan diri sama teman-teman. Iya, aku perkenalkan diri dulu ya. Ya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Lala, si cantik Lala. Aku suka nyanyi loh. Malam Natal sungguh senang. Oh, suka nyanyi si Lala. Teman-teman di rumah suka nyanyi nggak? Suka. Waduh, puji Tuhan. Semuanya suka menyanyi memuji Tuhan. Terus aku harus Natalnya di rumah gitu ya? Betul sekali. Tapi kakak belum perkenalkan diri juga. Oh iya, kakak juga belum perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Esther. Kok kamu yang ngomong? Kak Esther, ya, yang cantik. Yang cantik itu aku. Ya udah, kamu deh yang cantik. Kak Esther, Kak siapa? Kak Esther. Oke, kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan persiapkan hati kita dengan duduk yang manis. Duduk yang manis ya? Betul. Nggak boleh ke belakang sambil minum, sambil makan. No. Nggak boleh. Oh gitu. Teman-teman juga duduk yang manis ya teman-teman. Boleh pakai topi kayak punya Kak Esther? Boleh. Yang punya topi kayak gini atau topi yang lain boleh dipakai. Duduk yang manis. Nggak boleh korek-korek temennya. Nggak boleh gangguin kakaknya atau gangguin adiknya di rumah. Ya? Oke, siap. Teman-teman sudah siap? Ayo kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah anak-anak, sudah siap dengar firman Tuhan? Kalian yang punya Alkitab di rumah, boleh minta papa, mama ambilin Alkitabnya. Hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat indah ya dari firman Tuhan. Sudah? Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes. Ada anak-anak yang sudah bisa baca belum di rumah? Wah, hebat dong kalau bisa baca. Buka ya Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Sudah? Injil Yohanes pasal 1 ayat 14.
Nah, kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi ya, anak-anak yang sudah bisa baca, boleh ikut Kak Esther membaca di rumah. Yang belum bisa baca nggak apa-apa, nanti Kak Esther bacain firman Tuhannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Adik-adik, tadi firman Tuhan mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapa sih firman itu? Ada nggak orang yang nama Firman? Ada, tapi yang Alkitab katakan bukan Pak Firman atau Kak Firman atau Dek Firman atau Mas Firman, bukan. Yang firman Tuhan maksudkan dengan firman di sini tidak lain adalah diri Yesus Kristus sendiri. Adik-adik pasti kenal Tuhan Yesus Kristus kan? Yang hari ini kita rayakan kelahirannya sebagai hari Natal. Nah, Alkitab menggambarkan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Sang Firman. Kalau Tuhan Yesus digambarkan sebagai Sang Firman, berarti Tuhan Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri. Allah yang kekal. Kekal itu apa toh Kak Esther? Kekal itu berarti dia tidak diciptakan. Berarti Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Dia ada dengan sendirinya karena dia Allah. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan Kak Esther dan juga adik-adik yang ada di rumah. Luar biasa ya Allah itu. Nah, kalau dikatakan firman Tuhan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan firman itu berarti adalah Allah itu sendiri, itu berarti bahwa Allah turun ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Sama seperti kita. Benar, sama seperti kita. Seperti Kak Esther, seperti anak-anak yang ada di rumah. Bayangkan anak-anak sekalian, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan seluruh dunia ini, ya, dia mau datang ke dunia. Allah yang sanggup melakukan apa saja yang tidak terbatas itu, kini mau datang ke dunia menjadi pribadi yang terbatas. Berarti kita ini manusia terbatas. Betul sekali anak-anak, kita itu manusia yang terbatas. Terbatas apanya? Pikirannya terbatas, ya kan? Matanya terbatas, hatinya terbatas, keberadaan kita ini terbatas. Kita nggak bisa seperti Allah. Allah itu maha hadir. Allah bisa hadir di mana-mana saja. Kalau kita nggak bisa, kita cuma hadir di satu tempat dan di sini kita berada. Allah itu maha tahu, berarti Allah itu tahu segala-galanya yang ada di dunia. Kita nggak maha tahu, kita cuma tahu beberapa hal di dunia ini. Karena itu kita nggak boleh sombong ya anak-anak. Kita itu manusia yang terbatas. Allah itu tidak terbatas, Allah maha kuasa. Kita ini terbatas kuasanya. Nah, anak-anak bayangkan, Allah yang maha kuasa itu, yang tidak terbatas itu, yang maha besar itu, kini dia mau datang ke dunia, berarti Allah mau membatasi dirinya. Menjadi anak bayi dulu dong. Kalau baru lahir nggak mungkin langsung besar kan. Jadi Tuhan Yesus waktu baru dilahirkan juga anak bayi dulu. Siapa yang punya adik bayi di rumah? Nah bayangin, Allah yang maha kuasa itu kini menjadi anak bayi dalam diri Tuhan Yesus. Terbatas. Kalau anak bayi belum bisa ngomong. Kalau mau minum cucu, nggak ada tuh anak bayi baru lahir minum cucu. Itu anak bayi ajaib kalau begitu. Jadi Allah mau turun ke dunia
menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Allah mau membatasi dirinya. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk Kak Esther, untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Karena apa Allah mau turun untuk kita semua? Karena ada satu hal yang Allah harus bereskan di dunia ini. Hal penting apa sih yang harus Allah bereskan di dunia ini? Hal itu ada dalam diri Kak Esther, dalam diri anak-anak semua juga. Apa ya? D-O-S-A. Betul sekali anak-anak. Dosa. Dosa itu bukan cuma sekedar berbohong, bukan cuma sekedar marah, bukan cuma sekedar iri hati dan dengki, tetapi dosa itu adalah satu hal yang merusak hubungan kita dengan Allah yang menciptakan kita. Karena dosa, kita tidak bisa lagi dengarkan suara Allah dengan baik. Ataupun mungkin kita sudah dengar firman Tuhan, dengar suara Allah, tapi kita tetap bersikeras tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Dan yang lebih mengerikan dari dosa adalah bahwa dosa itu juga adalah maut, seperti yang firman Tuhan katakan. Maut itu apa toh Kak Esther? Maut itu berarti kematian kekal. Kalau kematian kekal berarti kita tidak bisa berjumpa lagi dengan Allah yang mengasihi kita. Tempat kita ada dalam penghukuman, dalam neraka yang menyala-nyala. Semua itu akan diterima oleh manusia berdosa. Dan siapa manusia berdosa itu? Kak Esther, adik-adik semua, kita semua manusia berdosa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Walaupun kita berusaha untuk berbuat baik, tapi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat untuk menolong dan menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Allah mau datang jauh dari surganya yang mulia, dari tahtanya yang mulia. Dia mau datang, dia mau ada dalam perut Ibu Maria, dan dia mau dilahirkan sebagai bayi Yesus. Itulah yang kita sebut Natal, anak-anak. Dan hidup yang kekal itu, kerajaan sorga itu akan diberikan untuk siapa saja yang percaya dan beriman kepada Sang Firman itu, atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang siapa di antara anak-anak semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kak Esther mau. Aku mau percaya sama Tuhan karena Tuhan sudah sayang saya. Aku juga mau sayang Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Aku mau hidup yang baik bagi Tuhan di dunia ini. Anak-anak di rumah mau? Pasti mau ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Sekali apa nih yang keluar dari mulutnya Kak Esther? Waduh, ini semua sampah anak-anak. Kok bisa keluar dari mulut Kak Esther ya sampah-sampah ini? Nah adik-adik, yang tiap hari keluar dari mulut itu apa? Mungkin bukan kertas-kertas sampah seperti ini, tapi yang tiap hari kita keluarkan dari mulut kita itu adalah kata-kata. Perkataan itu juga bisa menjadi sampah loh adik-adik, anak-anak semua. Kenapa? Kalau kita ya marah-marah sama mama, sama papa, sama kakak, terus kita teriak-teriak, aku gak mau, pokoknya aku gak mau. Atau mungkin kata-kata kita sudah menyakitkan hati orang, aku benci sama kamu. Wah itu sampah yang keluar dari mulut kita anak-anak. Bagus gak sih sampah? Ini warna-warni pun, tapi kalau sampah tetap nggak bagus. Sampah tempatnya di tempat sampah. Twing.
buang ke tempat sampah aja. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan, pertama adalah menjaga perkataan kita, mulut kita ini, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak baik, tetapi setiap hari mengeluarkan kata-kata yang baik, yang penuh kasih dan penuh sukacita. Kak Esther punya apa nih? Twing-twing. Telinga. Besar sekali telinganya ini. Telinga ini untuk apa ya anak-anak? Tuh kalau telinganya kita gede kayak gini tuh kayak apa tuh? Gede banget. Tapi kalau telinganya gede tapi nggak dipakai denger-dengeran, percuma dong telinganya. Benar nggak anak-anak? So, telinga ini dipakai untuk apa coba? Untuk mendengar. Dengar-dengaran. Jadi anak Tuhan itu harus dengar-dengaran. Ya Kak Esther, ya anak-anak. Dengar sama siapa? Sama papa mama, sama kakek nenek kalau ada di rumah, sama guru-guru di sekolah, terlebih lagi sama Tuhan Yesus. Dengar-dengaran firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan. Setelah dengar, lalu dilakukan. Jadi kalau firman Tuhan suruh kita mengasihi, saling ngasih, harus saling mengasihi. Nggak boleh marah-marahan, nggak boleh benci-bencian. Ya, dengar-dengaran. Nah, lalu apa lagi nih yang ada di sini Kak Esther? Nih, Kak Esther punya apa nih? Sudah pakai kacamata, sekarang ada matanya lagi. Mata. Mata ini dipakai untuk apa? Yo, untuk melihat yang baik. Yang sudah bisa baca, ayo baca firman Tuhan. Alkitab tiap hari dibaca supaya kita tahu cerita yang indah tentang Tuhan Yesus ya. Nah, setuju? Jadi kita pakai mata kita untuk lihat yang baik-baik ya, untuk membaca firman Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya. Jadi, ayo kita anak-anak Tuhan, kita pakai mata kita pakai telinga kita pakai mulut kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Adik-adik mau? Anak-anak mau di rumah? Kak Esther mau? Aku juga mau. Kamu juga mau? Ayo kita menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, sehingga hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Mulut, telinga, mata, hati, dan pikiran kami semuanya tertuju kepada firman Tuhan dan mau melakukan firman itu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dari kecil sampai kami besar, bahkan selama-lamanya kami mau setia menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan Yesus begitu cinta kami, Tuhan Yesus bahkan mau turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang percaya. Kami juga mau cinta sama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami kado yang terindah di hari Natal ini buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Esther, Ya, aku mau loh jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. oh bagus Lala. Oh, betul. Mulai hari ini aku mau pakai mulutku memuji Tuhan dan mau mengatakan yang baik dari mulutku. Bagus sekali Lala. Teman-teman juga mau kan? Mau dong pasti. Anak-anak tunas kasih hebat-hebat. Good. Very good. Nah sekarang sebelum kita berpisah sama teman-teman yang ada di rumah, kita mau ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Esther yang sudah menyampaikan firman buat kita semua. Dimanapun Bu Esther melayani, Tuhan senantiasa memberkati.
Nah anak-anak, jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja ya, tetapi kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sudah siap menjadi terang bagi sekeliling kita? Oke, baiklah kalau begitu. Mari kita sanggupi firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Usai sudah ibadah Natal kita saat ini, mari anak-anak kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sebagai terang dunia, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita boleh mengikuti ibadah Natal ini dengan segala berkat penyertaan dari Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk KB, TK Tunas Kasih, dan juga SDKI. Biarlah lembaga ini Tuhan menjadi terang Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun Engkau boleh tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ucapan syukur kami. Amin. Anak-anak, mari kita naikkan satu pujian lagi dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita menyambut Natal dengan sukacita. Kita naikkan pujian We Wish You Merry Christmas. Selamat Hari Natal. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Yesus lahir untuk kita, Yesus lahir bagi dunia. Mari kita sambut dan muliakan namanya.
Saya atas nama guru karyawan, kelompok bermain dan TK Tunas Kasih mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, dalam situasi pandemi COVID-19, kita dihadapkan banyak tantangan di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam mengatasi situasi saat ini. Hari ini saya mewakili Komite KB dan TK Tunas Kasih Magelang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada saudara-saudara semua, keluarga besar KB dan TK Tunas Kasih Magelang. Semoga hari ini dipenuhi kedamaian, kehangatan, dan cinta kasih Natal, serta semoga di tahun 2021 kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kelimpahan dan sukacita. Damai selalu di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru untuk keluarga besar KB dan TK Tunas Kasih Magelang dan juga untuk anak-anak SD Kristen Indonesia Magelang. Semoga sukacita dan juga damai dari Kristus yang lahir itu yang ada dan memenuhi hidup kita. Teman-teman, namaku Alivia, kelompok bermain Tunas Kasih. Aku mau mengucapkan hari Natal dan tahun baru buat bis-bis semua yang ada di teman-teman semua yang ada di sini. Bye. Teman-teman, aku Yola dari kelas Yerusalem. Yola mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman semua dan miss-miss semua. Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi terang buat kita semua. Dadah. Namaku Tira dari kelas Galeria. Selamat hari Natal dan tahun baru untuk teman-teman dan miss-miss semua. Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua. Dan kita harus membawa sukacita dan juga damai bagi semua orang. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom, saya Evara kelas 1 mewakili seluruh teman-teman kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Kristen Indonesia mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Pak Gus Timan dari SD Kristen Indonesia, mewakili segenap guru dan karyawan SDKI. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Semoga kita selalu sehat dan bisa beraktivitas dengan tenang. Terima kasih.